Di dalam video kali ini kita akan menyelami sebuah cerita tentang seorang mertua dan menantu yang tiba-tiba saja tubuh mereka saling melekat dan tak bisa dipisahkan saat menjalankan ibadah umroh. Nah, fenomena aneh ini dikenal dengan istilah ganjet. Lalu dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka mengalami ajab ganjet di depan Ka'bah? Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak sesat dan salah paham. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah sebuah keluarga yang tampak harmonis di mata tetangga. Kepala keluarga, Pak Wawan, seorang pria berusia 50-an dengan rambut yang mulai memutih dan tubuh yang masih kokoh, hidup bersama istrinya, yaitu Nyai Salma. Yang penuh kelembutan, mereka memiliki seorang putra yang bernama Fajar, yang baru saja menikah dengan Rita, seorang wanita muda yang cantik dan penuh semangat. Malam itu, di rumah yang sederhana namun hangat, keluarga Pak Wawan sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan umroh. Suasana penuh kebahagiaan terlihat dari wajah-wajah mereka. Rita dengan cekatan menyiapkan pakaian ihram, sesekali melirik ke arah Pak Wawan yang sedang berbicara dengan Fajar tentang rencana perjalanan. "Ayah, aku sudah memesan taksi untuk mengantar kita ke bandara besok pagi," kata Fajar dengan antusiasme. "Bagus nak, pastikan semua dokumen sudah lengkap," jawab Pak Wawan sambil tersenyum tipis. Di sudut ruangan, Rita terlihat sibuk memasukkan beberapa makanan ringan ke dalam tasnya, dan pandangannya sekali bertemu dengan Pak Wawan. Namun mereka segera mengalihkan pandangan itu. Tidak ada yang menyadari bahwa ada ketegangan terselubung di antara mereka berdua. "Kita harus membawa bekal, siapa tahu makanan di sana tidak sesuai selera," kata Rita dengan penuh perhatian. Pagi hari berikutnya, keluarga Pak Wawan berangkat menuju bandara dengan penuh semangat. Perjalanan udara menuju Tanah Suci dilalui dengan lancar. Setibanya di Tanah Suci yang penuh berkah, mereka merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Di hotel tempat mereka menginap, Pak Wawan dan Fajar berbicara panjang lebar tentang rencana ibadah mereka nanti. "Besok kita mulai dengan tawaf, lalu sari," kata Pak Wawan sambil menunjukkan jadwal yang telah disusun. "Baik ayah, aku sangat bersemangat untuk melaksanakan semua ini," jawab Fajar dengan senyum lebar. Sementara itu, Rita dan Salma duduk di balkon kamar hotel menikmati pemandangan kota Mekah yang sangat begitu indah. "Betapa beruntungnya kita bisa berada di sini," kata Salma dengan mata yang berkaca-kaca. "Iya ibu, ini adalah impian kita semua," jawab Rita dengan lembut. Hari pertama ibadah di Masjidil Haram berlangsung dengan hikmah. Mereka bergabung dengan ribuan jamaah lainnya melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekhusyukan. Namun di tengah keramaian itu, Rita merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap langkah yang diambil mereka sangat begitu berat. Seolah ada beban yang menekan hatinya saat mereka melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Pak Wawan merasakan hal yang sama. Dia merasa cemas dan gelisah tanpa alasan yang jelas. Mengapa perasaan ini begitu kuat, pikirnya dalam hati. Malam itu, setelah sholat Isya di Masjidil Haram, Pak Wawan dan Rita menyelinap ke sudut yang sepi. Mereka berdiri menghadapkan, saling memandang. Dengan tatapan penuh makna, "Rita harus berhenti. Kita harus berhenti, Rita. Ini sudah terlalu jauh," bisik Pak Wawan dengan suara bergetar. Rita mengangguk. "Aku tahu ayah, tapi mengapa rasanya begitu sulit?" Percakapan singkat itu berakhir dengan kesunyian, mengungkapkan hubungan yang tak bisa diantar mereka. Mereka kembali ke hotel dengan hati yang berat, berusaha menyembunyikan perasaan mereka dari Fajar dan Salma. Keesokan harinya, ketika tiba saatnya untuk melaksanakan tawaf kedua, mereka bergabung dengan ribuan jamaah lainnya mengelilingi Ka'bah. Namun di tengah keramaian itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba tubuh Pak Wawan dan Rita tiba-tiba menempel satu sama lain, seolah ada kekuatan gaib yang menyatukan mereka
mereka merasakan sakit yang amat sangat luar biasa. Salah satu tulang dan daging mereka dipaksa menyatu. Jeritan kesakitan mereka menarik perhatian jamaah lain. Fajar dan Salma bergegas menghampiri, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan untuk memisahkan keduanya, dan begitu juga suara takbir dan doa mengiringi jeritan mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa penderitaan mereka akan berakhir. Di tengah kerumunan jamaah, suasana menjadi panik. Orang-orang mencoba membantu, tetapi semua usahanya sia-sia. Tubuh Wawan dan Rita tetap menempel erat, dan rasa sakit yang mereka rasakan semakin tak tertahankan. Seorang jamaah yang lebih tua mendekat dan mencoba memberikan nasihat. Ini mungkin ujian dari Allah. Kita harus bersabar dan terus berdoa, katanya dengan suara yang begitu tenang. Fajar memegang tangan ayahnya yang berkeringat. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi pada kalian? Tanyanya dengan suara yang penuh kekhawatiran. Pak Wawan hanya bisa menggelengkan kepala, matanya penuh dengan air mata. Aku tidak tahu, nak. Aku tidak tahu, jawabnya dengan suara yang serak. Dalam jeritan yang tak tertahankan, Wawan dan Rita menyadari bahwa ini adalah azab dari Allah atas dosa yang mereka lakukan. Di kamar hotel dengan suara yang lemah, putus-putus, Pak Wawan mulai bercerita kepada Fajar dan Salma tentang hubungan terlarang mereka. Aku minta maaf, nak. Ini semua salahku, ucap Pak Wawan dengan air mata yang mengalir deras. Rita juga menangis terisak. Maafkan aku, Ibu. Aku telah mengkhianati kepercayaan kalian. Fajar dan Salma mendengarkan dengan hati yang hancur. Mereka tak menyangka bahwa orang-orang yang mereka cintai bisa melakukan dosa sebesar itu. Pak Wawan melanjutkan dengan suara bergetar, kami telah menjalani hubungan terlarang ini selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum berangkat umroh, kami masih sempat berzina. Terlebih dahulu, kami tahu ini salah, tapi Rita memotong dengan isak tangis, kami menyesal, sangat menyesal. Kami tak ingin menyakiti kalian, kami hanya. Salma dengan air mata yang tak terbendung berkata, Kenapa kalian melakukan ini? Pak Wawan, aku tak punya jawaban, Salma. Aku hanya bisa memohon ampun. Malam itu, di bawah langit tanah suci yang penuh bintang, Pak Wawan dan Rita memohon ampun kepada Allah, dan segenap hati mereka berdua tahu bahwa dosa mereka tak terampuni oleh manusia, tetapi mereka berharap Allah akan mengampuni mereka. Hari demi hari berlalu, dan penderitaan mereka perlahan mereda. Tubuh mereka yang menempel akhirnya bisa dipisahkan, meskipun bekas-bekas luka tetap ada sebagian pengingat dosa yang pernah mereka lakukan. Fajar dan Salma juga berusaha untuk menerima kenyataan ini. Meski hati mereka terluka, mereka tahu bahwa memaafkan adalah bagian dari perjalanan mereka menuju kesucian. Mereka berdua bersama setiap malam memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Sekembalinya ke desa, Pak Wawan dan Rita hidup dengan penuh penyesalan. Mereka berusaha memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih baik. Fajar dan Rita setelah banyak merenung dan berdiskusi memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah orang tua. Mereka menyadari bahwa jarak adalah cara terbaik untuk menghindari dosa yang pernah terjadi. Dengan berat hati, beliau pindah ke rumah sewa di desa yang sama, namun cukup dari rumah orang tua itu dan sangat begitu jauh daerahnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.